Lu expect dia bakal sesadis itu nggak di Netflix? Enggak. Itu beat soal polisi ngelindes itu. Zigzag. Itu gokil banget sih. Gila, Gua aja di Main Street tuh nggak berani nyentuh ke area situ karena baru kejadian kemarin. Baru 2 hari sebelumnya. Emang lebih pantas dia dipanggil polisi daripada gue. Ini gue langsung tegas aja nih Bang. Kalau lu mati gara-gara kelakuan lu, apa yang lu tinggalkan? Panji hilang aja udah, kita nggak tahu. Iya, kan ada istilah tak ada gading yang tak retak. Lah, apa hubungannya anjing? Maksudnya yang membedakan Chris Rock sama yang lain seperti apa? Sama Chris Rock sama Ebel Cobra deh, bedanya apa sekarang? Nah, lu udah salah pembanding. Jauh banget bandinginnya. Yang satu gak ada otaknya soalnya. Lu percaya gak dengan apa yang Ebel katakan bahwa selama ini dia pura-pura? Nah, betul bukan Jambore. Bukan Jambore, tapi ya dia ikutan lah kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Kenapa namanya dari setiap hutan berubah jadi Jambore? Nggak nyimak Bang Panji, nggak tahu. Emang apa jawabannya? Kan kasus biasa. Oh iya bener gue ingat. Iya. Terserah. Kerak. Abis suaranya abis. Iya. Suaranya abis kayak nyawanya Glenn Fredly. Ya. Kayak penyanyinya ya. Lu nyanyi lagu Glenn Fredly kan? Iya. Kan? Iya. Karena kan lu senang. Iya. Terserah kali ini Sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi. Mulai kini semua terserah. Keren. Tapi lebih lucu kalau lo yang nyanyi sih. Suaranya habis kayak nyawa penyanyi. Mana tinggi banget lagi chordnya. Iya. Glenn Fredly mau dinyanyiin. Tinggi bener itu. Hari ini sempat buat dengan Panji Pragiwaksono. Keren. Opening dulu Bang. Kenapa sih apa namanya? Gua ketemu sama Beler di sini, Belernya nggak fit. Kenapa itu kira-kira? Jobnya banyak banget Bang. Itu dia. Banyak ini, kebanyakan ngatur-ngatur aktor handal. Aktor handal diatur-atur. Terus aja sampai hilang suaranya. Iya. Orang Beler tuh kesini attitude-nya udah nggak kayak dulu lagi Bang. Oh gitu? Iya, mungkin karena kesibukan keseharian tuh capek banget. Akhirnya begitu datang di briefing sering, oh iya. Iya, Rip. Oh ngerti gua. Kayak artis OVJ lagi di briefing sama kreatif. Gua nggak nyangka dia bilang itu. Gua yang bilang kayak gitu, orang gua pernah ngeliat. Iya. Tapi kan kalau mereka nyimak, mereka tuh kan kayak Gus Dur, diem tapi mendengarkan. Disangka tidur tapi ternyata ingat obrolan gitu. Beler juga kali. Kalau lu Nyamuk. nyamuk tadi nyimak lu bilang. Nyimak ini nyamuk. Enggak Bang. Gua mah kan bagaimana orang nge-briefing, ya udah gua mau nikmatin aja gini. Tadi waktu gue di briefing juga Beler diem main handphone. Siapa namanya Uti ya, Uti belum kelar ngomong udah makasih Ti gitu, dipotong sama dia. Orang belum kelar ngomong dia masih pengen jelasin benar. Sebenarnya gue dari awal pengen makasih Tinya. Dikat di awal. Tapi dibiarkan ngomong dulu. Dibiarkan dia ngomong dulu. Emang jahat dia. Emang jahat. Jati Bang. Lu manajemen siapa sih lu? Lah. Tapi thank you banget Bang Panji, gua beberapa kali ngajar di Comika Pecahkan. Jadi dua-duanya ini adalah guru andalan di Pecahkan ini. Bener. Murid-muridnya sekarang, lu berdua sempat ngajar Igen Wahang gak sih? Igen Wahang Depok, Iya. Stand Up Indo Depok. Lu ngajar juga? Ngajar gua. Bangga gak lu ngeliat kayak muridnya jadi, dia kayak macan lomba gitu, di tiap lomba menang mulu. Di Tempo juara 1 kemarin. Betul. Pas gua jurinya. Dia menang mulu dia. Menang mulu. Memang bagus. Yang lomba KPK menang lagi. Menang mulu dia. Materinya bagus. Iya tapi menangnya di lomba-lomba yang tipikal Tempo, KPK gitu, BKKBN. Betul. Coba gitu dia lari ini salon pas 10 kilo gitu. Menang gak kira-kira dia? Ya, kan materinya gak kepake. Oh iya benar, materinya gak kepake. Iya. Tapi kan fisik kepake. Fisik kepake, tapi materinya enggak. Iya. Jadi kalau gua sejauh ini sih bikin lagu soal politik. Iya betul, gua ngeliat tuh klip-klipnya. Nah ini Bang. Beler. Masuk Netflix di BAP.
Iya. Kalau lu kan minimal kenalannya Ferry Amsari mah ada lah. Iya. Lumayan lah, dia kan detektif Ferry. Detektif Ferry lagi. Ada YouTuber. Ada. Bukan. Detektif Ferry itu Ferry Ardi Lesmana. Ada. Komika polisi pertama Suci 3. Oh, Detektif Ferry. Lu pernah ngejuriin juga. Tapi ada kan konten kreator nama depannya detektif. Aldo. Oh, Aldo ya. Kelamaan di New York. Tapi detektif kan depannya kan. Bener. Tapi kan Ferry yang kita ngomong. Iya benar juga ya Detektif Ferry. Maksud gua, Beller kok berani-beraninya dimasukin ke Netflix sedangkan materinya separah itu. Gue pikir selama ini lu santai-santai aja ternyata. Bener, gue juga waktu ngeliat lebih parah dia. Lebih parah dia daripada gue. Lu expect dia bakal sesadis itu nggak di Netflix? Enggak. Itu beat soal polisi ngelindes itu. Zigzag. Itu gokil banget sih. Gila, Gue aja iya. di Mensreya tuh nggak berani nyentuh ke area situ karena baru kejadian kemarin, baru 2 hari sebelumnya. Emang lebih pantas dia dipanggil polisi daripada gue. Gue kenapa gue dipanggil gue juga nggak ngerti. Tapi kalau Beller dipanggil gue ngerti sih gue bilang gitu. Jangan. Iya. Dan gitu brother lo. Kenapa jadi brother pas lu terdesak? Sebagai saksi sih harusnya sebagai pelaku tuh. Jangan. Terlapor. Gua saksi aja nggak bisa tidur 4 hari gua. Apalagi Syuting di pelakor. Sebat pun nggak konsen, pucat mukanya. Agak berlebihan sih. Kenapa harus takut? Gue sampai sekarang masih bingung. Kenapa lu harus takut dipanggil kepolisian kan status lu sebagai saksi? Kan pertama bang, pengalaman pertama namanya juga. Iya tapi itu juga baru pertama kali dipanggil kepolisian gue. Gue bawa komik Batman. Waktu di BHPI ya nggak bohong gue. Kan lama soalnya jadi gue bawa komik katanya. Gue nanya itu berapa jam sih di situ? Bisa 5, bisa 8 jam. Duh kalau bosan gimana? Terus katanya Haris bilang bawa buku aja. Gue bawa komik. Bawa komik Batman. Jadi sambil nunggu dia nanya gue baca komik Batman. Lu nggak diintimidasi seperti ini? Enggak, gue juga nggak diintimidasi. Diintimidasi lu. Tuh kan. Lu nih, kan gue cerita soal apa yang terjadi sama lu di YouTube. Bukan intimidasi, dijailin. Iya, itu intimidasi santai. Intimidasi santai. Iya kan? Ditanya. Yang ditanya. Apa sih dia nanya apa? Zigzagnya mana bang? Iya, Gitu. zigzagnya mana gitu. Berarti kan dia kan pengen bilang bahwa gue juga nonton lu Ler gitu Iya, makanya gue deg-degan. Lu pernah dipanggil? Amit-amit nggak pernah gua. Di DM sih pernah beberapa DM. sama akun-akun telur. Oh iya, Iya. sering tuh kayak gitu tuh. Ya paling gitu bang, hati-hati bang. Lu kan mau ke Jogja, Oh. mau ngejob di UGM. Oh, tahu-tahuan tuh ya. Tahu dia, nah itu yang bikin gua takut tuh. Lu Iya. mau ngejob di UGM, lu naik kereta kan, naik kereta dia tahu. Wah gila ditandain. Ditandain gitu. Lu Ekstrim nggak banget. takut gitu. Enggak, gua nggak takut. Bentar ya gue sholat dulu gitu. Iya. Ada itu. Gitu, berserah diri pada Allah. Iya, kayak Berserah. gue Ler. Gue juga Benar. dipanggil Bareskrim, masuk ruang interogasi. Bismillah. Gitu. Pas mau duduk, Bismillah. Gitu. Set. Pas ditanya, saya jawab dulu tapi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Gua selalu melibatkan Allah dalam semua. Lu nggak berserah pada Allah makanya takut Gue lu. berserah bang. Ya Allah, gue bilang. Tolong bantu saya ya Allah. Gitu. Setiap mau duduk, astagfirullah. Gitu gue. Lu juga sama seperti itu. Kalau lu mah karena nggak akrab aja sama Allah Subhanahu wa taala jadi lu kurang berserah diri. Itu, Takut dia. itu. Iya, nggak Jumatan sih kemarin gue bang. Itu Oh, yang di Bareskrim itu. waktu itu. Iya. Gue dong. Lu Jumatan bang? Nggak Jumatan mulu. Astagfirullah. Tapi saya sedang berubah menjadi lebih baik. Lagi putbal. Lagi football. Iya, lagi Ustadz football. Felix. Iya, betul. Tapi 13 tahun lu berkarya di stand up dan bahasnya politik mulu. Ya. Nggak takut. Dan baru kena pas Netflix. Nah, gue tuh selalu bilang, takut. Nggak takut tuh pertanyaan yang membingungkan karena muncul perasaannya aja enggak gitu. Berarti sama sekali nggak kebayang lu bakal. Boro-boro. Kepikiran akan ada masalah aja enggak. Mensreya itu gue suka sekali dengan set Mensreya. Dan waktu itu gue bahkan sempat terpikir untuk mau gue gratisin di YouTube. Saking gue suka banget dan gue percaya banget nggak akan kenapa-kenapa. Ternyata kasus. Jadi gue ditanya, oh lu hebatnya berani atau lu takut nggak gitu? Nggak ada perasaan apa-apa. Cuman lucu lagi nih. Terus itu gue tulis dan gue bawakan. Sama setiap hari kayak gitu. Tiap hari kepikiran. Kayak gue ada satu beat nih. Ini belum jadi nih beatnya. Di beatnya belum jadi. Tapi kayaknya masuk ke special show berikutnya. Tapi kayaknya masih lama jadi mungkin gak apa-apa. Gue tuh suka bingung ngeliat ibu-ibu atau orang tua yang nyuruh anaknya untuk foto sama gue. Padahal yang pengen dia. Terus suka ngeliat gitu. Betul. Kayak, Iya.
foto dong sama Om Panji, foto Ih, Om Bang Panji Panji gitu. tuh. Iya foto, anaknya juga nggak kenal ini siapa, kenapa gue disuruh foto gitu. Akhirnya ketika difoto, mukanya kayak terpaksa. Nah itulah perasaan gue ngeliat Gibran. Waduh. Dia kalau kerja kayak terpaksa mulu. Suka kayak gitu gak kayak, pernah gak lu ngeliat Gibran happy gitu ketika lagi kerja? Gak pernah kan? Kayak disuruh gitu. Gua Yang pernah. pengen sih bapak aja. Gue pernah ngeliat dia happy. Oh pas kapan? Ditanya soal game. Giliran soal game dia happy ya? Oh iya, karena saya tiap hari main. Gak Iya. ada gitu. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gitu muncul mulu. Dan gak ada kepikiran kayak, wah bahaya nih akan takut. Yang kepikiran adalah, tapi lucu kan gitu. Ya udah, hal-hal kayak itu tuh sering banget muncul dalam kepala gue. Kekumpul, masukin notes, tiba-tiba jadi spesial. Berarti lu mengedepankan. Tapi tadi lucu gak? Lucu. Gue masukin ntar. Masukin. Jangan kaget kalau masuk ke show berikutnya ya. Aduh, sayang kaget bang. Berarti lu lebih mengedepankan kelucuan, Bang. Iya, kalau lucu, gue merasa sayang banget kalau ini gak keluar. Oke. Pasti gue kumpulin, gue coba bawain, gitu. Makanya gue, kalau dipikir-pikir ya, gue tuh sering banget loh punya set yang gak punya rumah. Gak punya rumah tuh artinya set ini tuh gak ada di Mensrea, gak ada di Masake Bang Saku, gak ada di Juru Bicara, gak ada. Kayak contohnya, set gue di acara Mata Najwa, yang judulnya Mulut Panji Mata Najwa. 15 menit itu ngomongin politik, gak ada rumahnya tuh. Yang di UGM ya bang? Yang di UGM, betul. Termasuk kemarin gue Bold and Bald, 30 menit, gak ditaruh di Mensrea, gak ditaruh di spesial berikutnya. Ada aja, karena selalu muncul pemikiran-pemikiran lucu menurut gue terkait politik. Dan sayang kalau gak jadi apa-apa. Gue pas denger atau memikirkan sesuatu yang lucu tuh, insting pertamanya tuh orang lain mesti denger juga. Karena lucu. Gitu. Sharing. Gimana lu nandain? Ini lucu, ini enggak? Ya, Kalau gue ketawa dulu. Sisanya adalah apakah gue bisa bikin orang itu ngerti lucunya di mana. Oke. Kan ada dua jenis komika gue perhatiin ya. Ada komika yang dia punya pemikiran lucu, dia langsung utarakan. Kalau penontonnya nggak kena, biasanya dia bilang, oh ini bukan penonton yang tepat untuk joke gue. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak, ini lucu sebenarnya, lu aja nggak nyampe dan gue nggak mau nurunin standar gue. Kalau gue lebih kepada ini pemikiran lucu dan gue pengen orang ngerti lucunya di mana. Jadi gue cari terus gimana caranya bikin itu lucu. Tapi patokan pertamanya adalah gue dulu yang nemu itu lucu. Oke. Kejadiannya apa premisnya? Yang mana? Yang lucu? Apapun. Misalnya kadang lu nemu ini kejadiannya, oke gue cari premisnya nih, baru nyari teman-teman kejadian yang lain. Bisa dua-duanya. Kalau yang kayak barusan gue sebut itu kejadian dulu. Kejadiannya. Terus sebenarnya kan dua kejadian terpisah dijadiin satu. Ya, kejadian ini gua anggap lucu, kejadian ini gua anggap lucu. Terus gua jadiin satu. Oh, bisa jadi joke kayak konteksnya gitu. ditabrakin. Iya. Kayak yang ini ya, tukang bangunan. Iya betul. Tukang bangunan betul sekali. Lalu itu tukang bangunannya dulu ya pasti ya? Iya betul. Tukang bangunan dulu. Gua ngelihat ada tukang bangunan yang nyemen toilet jongkok ke tembok. Gua ngerasa itu lucu. Lucu banget sih itu. Lucu. Terus udah gitu ada kejadian terpisah di mana ada orang yang harusnya nggak ngerjain kerjaan itu, terus jadi ngerjain kerjaan itu, terus gue tempel itu jadi satu. Feeling lu emang selalu ke politik apa gimana sih bang? Gak tahu mungkin karena yang gue resap gitu ya, FYP Instagram gue aja isinya kebanyakan berita-berita politik gitu, kejadian-kejadian di sekitar gitu. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali akhirnya itu yang jadi pemicu kelucuan. Pas gue lihat aneh banget gitu. Biasanya kata pertamanya adalah aneh banget. Aneh banget pas ngeliat. Aneh banget nih gitu. Jadi ketika ironinya ketemu, ada peluang untuk jadi joke di situ. Menurut gua. Boleh nih lah. Boleh. Diterapin. Iya bagus. Ya jangan gitu, Anda kan guru-guru terbaik pecahan. Waduh. Guru-guru favorit. Tapi yang mau gua tanya bang, kalau lu mengedepankan kelucuan, bukankah setiap kelucuan ada resikonya? Karena ada konsekuen bang dari setiap itu. Lu memikirkan itu gak? Dia aja pernah ditegur Pak Luhut. Iya. Bang Cuy. Gue ditegur Pak Luhut karena gue nggak tahu dia Pak Luhut. Hah? Karena pas gue stand up dia Jokowi masih periode pertama. Jadi tidak seberpowerful itu. Gue tahu namanya. Cuman belum muncul. Iya tahu saat itu tahu namanya ini Pak Luhut. Cuman sepower itu seperti sekarang tidak. Nggak tahu, belum tahu. Main hajar lah saya. Aduh. TV One pecah. Kru-krunya wah. Penonton pecah, dia enggak. Di situ letak takutnya. Disitulah Anda bertemu dengan Luhut yang sesungguhnya. Dengan parfumnya yang wangi. Emang iya parfum Wangi banget bang.
Langsung dipuji. Langsung ngangkat. Parfumnya doang masa bisa bikin dia jadi nggak tetap suka sama gua gitu. Enggak juga lah. Iya maksudnya Ngeri Bang juga. Jui itu bikin materi ada konsekuennya. Ada konsekuensi. Masa lu gak berpikir seperti itu? Berpikir, tapi ya kalau gue tuh prinsipnya adalah sejak kucing. Iya ya Allah. Sejak Jok Kucing tuh gue udah capek untuk memikirkan rapi atau enggak, aman atau enggak. Itu udah capek. Orang yang gue pikir aman banget aja ternyata rame banget kan. Okay. Jadi gue selalu berpatokan kenapa gue bikin ini. Baik atau tidak alasannya. Sisanya kalau misalnya ada apa-apa gue siap untuk dialog. Dan gue sadari kebanyakan komika nggak siap untuk dialog. Kalau gue mau aja dialog. Gue bahkan sama 6 pelapor kepolisian gue ketemu pada akhirnya. Karena gue nggak pernah punya niat jahat, nggak pernah mau ngomong terus kabur, emang nggak pernah ada niat untuk kabur. Jadi gue ngomong apa aja. Makanya setiap kalau misalnya lu tanya, emang lu nggak pernah kepikiran? Capek banget mikirin kayak gitu. Memastikan joke itu bisa jadi lucu aja capek kan? Udah capek. Capek kan? Itu. Habis itu masih harus mikirin lagi aman. Nggak bisa. Gue tuh percaya ya, ketawa itu kayak pegas yang ditekan. Ini ada PR nih. Semakin kita neken ke bawah, semakin tinggi melentingnya ketika dilepas. Pegas. Kalau misalkan nggak terlalu, membalnya juga nggak terlalu kencang. Nah, semakin topik yang gue bawakan itu adalah topik yang selama ini direpresi. Jadi bayangin, PR ini adalah topik. Makin selama ini ditekan, kalau gue berhasil lepas, makin toeng gitu. Iya. Tapi topik-topik yang ditekan sama diri kita semua cuman segini tuh ketika dilepasin sama si pelawak tuh cuman gitu. Nah, sebagai pelawak yang kita cari kan adalah tawa-tawa yang dia gitu kan. Makanya yang dicari topik-topik yang sama ini emang direpresi gitu. Kan orang kan, gua rasa semua orang terlepas dari benar atau tidak pasti merepress kegusaran sama Gibran misalnya. Pasti nge-repress kegusaran sama Pak Prabowo. Pasti nge-repress kegusaran sama, bahkan ya menurut gua kayak Pak Bahlil sama Naturlis Pigai itu tidak ditekan itu karena kita sering ngomongin mereka. Tapi nama-nama yang ditekan banget ini kalau kita bantu lepas, ledakannya itu gede. Nah makanya gue nggak mau menahan diri gue dan ngomongin cuman yang isu-isu yang ditekan itu cuman cetek gitu. Karena gue tahu ketawanya itu nggak seperti itu. Kalau ini Bang, lu tekan pegasnya sampai lu tekan banget sampai si pernya rusak dan lu nggak kepelenting. Gimana? Iya. Jadi rusak banget nih pernya nih. Lu nggak bisa loncat, malah tetap nyangkut di situ Bang. Iya. Tolong. Nah gimana tuh Bang? Wah itu pertanyaan menarik sekali ya. Gue untungnya nggak pernah ketemu situasi seperti itu. Kalaupun iya, situasinya itu kayaknya insidental. Jadi cuma orang per orang. Ada topik yang di-repress sama dia, pas gue bantu lepas, nggak naik. Dan dia marah malah, kenapa lu lepas gitu misalnya. Kayak misalnya ya yang pernah kejadian sama gue Pas lu stand up. Pas gue stand up tuh di Kerusuhan 98. Betul. Waktu gue ngomongin Kerusuhan 98, itu ada orang yang nge-repress dan ketika dilepas jadi sebuah pelepasan yang luar biasa. Ada yang untuk mereka tuh nggak bisa berupa sebuah pelepasan dan akhirnya kecewa. Dan untuk orang-orang tertentu yang kecewa, gue akan bersedia minta maaf. Gue akan bilang, sorry ya, gue pengennya tuh bikin orang ketawa dan memang ada yang ketawa. Tapi kalau misalnya buat lu itu masih sensitif, gue minta maaf. Gitu. Pendekatan gue gitu aja. Salah penonton apa salah per Bang? Saat itu bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Keadaan beda-beda. Keadaan beda-beda. Iya, betul sekali. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau lu berpatokan lucu dulu nomor 1. Iya. Masalah aman mah udah capek gua. Iya. Bahas kucing aja nggak usah aman malah kena gitu kan. Gue udah 10 kali bikin spesial. Betul. 10 kali. Dan ini belum termasuk yang sifatnya crowdwork special gitu ya kan. Gue ada juga crowdwork sejam gitu. 10 kali. Jadi gue percaya dengan kemampuan penulisan gue. Gue percaya semuanya datang dari tempat yang baik. Gue udah pernah melewati begitu banyak kasus. Baik yang ancaman terhadap nyawa ataupun dipanggil kepolisian. Gue bisa bilang sama diri gue sendiri. Gue percaya diri sama kemampuan gue melewati ini semua. Gitu. Udah, dan gue berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau duduk gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Jumatan?
Insya Allah. Gila. Rule of three tag team. Tektokan, pancingan, industri. Pancingan. Iya. Ini gue langsung tegas aja nih Bang. Kalau lu mati gara-gara kelakuan lu, apa yang lu tinggalkan? Panji hilang aja udah, kita nggak tahu. Iya, kan ada istilah tak ada gading yang tak retak. Lah, Apa hubungannya anjing? Hubungannya apa? Ada nih. Tak ada gading yang tak retak. Ya. Ada juga gajah mati meninggalkan belalai. Ya. Tapi kan itu kan dua pribahasa yang berbeda. Tidak ada gading yang terletak itu berarti nggak ada yang sempurna di dunia ini. Apakah dirimu sempurna? Tidak. Tidak. Gajah mati meninggalkan belalai Ya. adalah Gajah mati meninggalkan gading. Gading, ya, gajah mati meninggalkan gading berarti Harimau mati meninggalkan belang. belang. Berarti apa? Seorang Panji ketika nanti wafat meninggalkan apa? Pasti gak nyambung, Ler. Pasti gak nyambung. Sebenarnya. Ternyata bukan cuma suara lu doang yang hilang, logikanya juga. Tapi gua ngerti maksud lu. Iya. Nyambung ke pertanyaannya Jui. Lu nggak ada aja, hilang gara-gara kelakuan lu yang seperti 10 tahun lu. Gue meninggalkan Mila dan anak-anak yang masih butuh penghasilan sih, itu yang pasti sih. Iya. Itu yang pasti sih. Oke. Walaupun gue duga mereka akan baik-baik aja. Maksud gue dua anak-anak gue tuh punya apa ya, ketahanan mental yang gue sendiri kagum dan kaget. Cuman ya kalau ditanya meninggalkan apa ya, meninggalkan keluarga yang masih butuh penghidupan. Itu aja. Nah itu nggak takut Bang. Karena gue pernah posting sesuatu baru teasernya doang, Pak Ajis langsung nelfon. Ini kalau ada apa-apa kami nggak bisa bantu Cuy. Oh gitu ya? Kami cuma ya sejenis mohon dipikirkan lagi. Wow. Gak tahu ya, gue tuh udah lama banget mikirin ini sebenarnya. Maksudnya mungkin ini sulit untuk dipercaya, tapi zaman gue masih nge-rap saja, belum stand up ini, kayak gini-gini tuh udah ada. Gue punya lagu, masih ada di YouTube, judulnya Dengan Tenang. Lagu itu seperti surat yang gue tinggalkan untuk Dipo Shiramila sekiranya juga meninggal. Masih ada. Dengan tenang ya? Judulnya Dengan Tenang. Jadi nggak tenang sih mereka ya. Kalau lu nggak ada. Gue bertanya-tanya apakah gue bisa meninggalkan mereka dengan tenang. Wow. Itu poinnya. Jadi kegusaran itu udah ada dari dulu. Dan sekarang masih ada. Cuman kekhawatirannya udah nggak seperti dulu lagi lah. Dulu khawatir sekali sampai nggak bisa tidur, nggak bisa gimana-gimana gitu. Cuman sekarang udah nggak sekuatir itu, gue udah serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lu. Kenapa ngomong Allah tos sih Bang lu? biar dapat backup. Iya. Biar kompak Bang. Iya. Betul. Jadi tidak ada kekhawatiran yang gimana-gimana kalau Bang Panji. Kalau lu kan tadi posting itu gara Pak Ajis. Lu tau gak dia posting apa? Nah itu juga gue pengen nanyain. Emang lu posting apa? Foto bugil. Kagak lah. Gue udah mau percaya tuh. Foto bugil siapa yang dia bocorin? Apa sih lu ngomong apa? Niat itu sih udah ada sih. Ada lagu waktu itu gue bikin Bohemian pelesetan tuh. Bohemian Rhapsody jadi Bohemian Oligarki. Ada teaser di situ gue ada. Kayaknya gue lihat deh. Tapi udah gue take down. Habis itu lu turunin? Di take down. Karena waktu itu gue tampil di Tempo. Pakai lagu itu. Tempo senang. Iya. Menteri yang di atas kan enggak. Tapi gue juga cukup kaget bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu beneran nyampe ke atas. Nyampe. Jangan ceroboh Anda. Anda bercanda apa tuh nyampe. Lu ngomongin Gibran berapa kali kan? Iya. Nyampe itu. Oh iya. Nyampe banget. Bahkan gue ketemu sama orang yang menyampaikan itu ke Gibran. Iya. Orang itu ketemu sama gue dan dia bilang, semua video-video lu tuh nyampe ke istana Wapres. Berarti segitu nggak ada waktunya Wapres ya? Kan sortir video. Nggak, mungkin karena dia banyak di jalan. Kalau kita perhatiin kan Gibran suka hadir di acara apa di sini. Mungkin di perjalanan, jalan darat, naik kereta atau naik pesawat, mengisi waktu luang. Mungkin. Luang banget. Walaupun harusnya mending kalau ada waktu luang tidur aja ya. Karena kan. Waduh. Udah 1 beat tuh. Biar nggak ngantuk. Disebut lagi apa? Disebut lagi. Apa tadi dia mau nanya apa? Nah udah tadi. Udah. Ngomongin yang lu posting. Berarti
Tidak ada kekhawatiran yang gimana-gimana dari Bang Panji. Nggak takut. Kalau Gue sering ditanya soalnya, lu akan berubah nggak stand up-nya? Akan berhenti nggak Iya, stand up-nya? Akan gara-gara polisi akan nggak ngomongin politik kah? Gara-gara disuruh store materi, apakah akan bersih kah? Nggak bisa gue. Nggak bisa berubah, nggak bisa berganti gitu. Sorry tadi gue potong. Aman. Iya. Lanjut lu. Aman tapi nggak lanjut. Dipo sama Sira setelah yang kemarin banyak orang yang malah nyerang mereka, apakah mereka fine-fine aja? Oh mereka nggak peduli sama sekali. Nggak peduli sama sekali. Nggak terdampak sama sekali. Ibunya terdampak. Tapi itu juga karena namanya anaknya dijelek-jelekin sama orang ya. Gila. Pasti ada responnya. Iya. Betul. Tapi anak-anak gua nggak ada responnya sama sekali. Bahkan mereka ngerasa itu lucu. Kayak mereka bahkan ngeliat ibunya dicela-cela aja, diketawain sama mereka. Karena jadi kan di TikTok, sekarang udah nggak ada, tapi di TikTok tuh ada masanya di kolom komentar tuh mereka bisa naruh foto kan, terus mereka naruh foto jelek Mila dan anak-anak. Tapi ketika anak-anak ngeliat foto jelek mamanya, dia bilang mereka nemu foto jelek mama aja nggak bisa. Masih cantik. Masih cantik. Sama foto Dipo dan foto Shira yang dianggap mereka jelek, yang diposting ke TikTok, itu di mata gue bukan foto jelek. Ini mah anak-anak gue emang kayak begini bentuknya gitu. Sehingga ada masanya kalau gue buka TikTok tuh kayak foto album anak-anak gitu. Isinya foto-foto anak-anak semuanya isi. Jadi gue kayak yang kenapa jadi foto album gitu. Beneran deh, mereka nggak terdampak, gue nggak terdampak, Mila sempet terdampak, tapi ya udah lewat begitu aja. Udah. Jadi tidak ada ancaman yang berarti ya Bang? Ke mereka secara langsung sih nggak ada. Kalau kayak yang Bang Jui tadi, yang di DM, lu berangkat naik kereta ya, lu nggak pernah Bang? Gue, kalau spesifik kayak gitu sih enggak, paling hati-hati kalau lu ke kota ini, nanti lu nggak selamat. Terus, tapi tetap nggak se-ekstrim zaman nge-rap. Zaman nge-rap, gue bisa terima email, tulisannya Panji akan mati @gmail.com. Gitu-gitu. Kenapa Bang? Hah? Kenapa lu diancam sebegitunya? Gara-gara lagu? Gara-gara lagu, ada beberapa lagu, terutama lagu Kami Tidak Takut pada masa itu. Karena kayaknya yang ngebelain pelaku-pelaku pemboman ini banyak sekali. Karena kan pada masa itu kan kebagi dua ya. Karena ada yang tentu tidak bisa membenarkan perilaku ini, tapi ada juga yang membenarkan gitu. Dan orang-orang ini nyerang gua karena lagu Kami Tidak Takut. Ada yang nelpon ke rumah, bisa nelpon rumah coba bayangin. Nelpon rumah tapi cuma diem gitu. Awas Panji, mati gitu. Hah? Oh, silent treatment. Silent treatment kayak bini ya. Kayak bini kalau lagi marah ya. Oh lu gitu juga, Ler? Iya. Lah, lu enggak? Sama. Kayak kita semua deh. Kayak gitu semua kayaknya ya. Iya. Tapi itu udah pernah kayak gitu dari zaman dulu, dan sekali lagi bukannya gua jadi nggak peduli, tapi jadi nggak terlalu mengkhawatirkan lah gitu. Tentu khawatir lah, cuman nggak bikin panik dan nggak bisa tidur gitu. Tidur mah tidur aja. Kalau dulu nggak bisa tidur. Gitu. Wow. Cuman Bang Panji, apapun yang dia bahas soal politik, gue lebih terkesan yang titipan dari teman-teman sebat but tadi nih. Dia menganggap lu tuh peramal, Bang. Senayang lu Bang. Betul. Asli, omongan lu di masa depan akan terjadi. Lihat beat ini. Kayak Simpson gue itu kan. Kayak Simpson, betul. Iya. Yang Bang Panji pakai batik merah kan? Oh, ada beberapa. Ini video gue sendiri nih. Kita melihat SBY nyanyi ada pelangi dipilih. Jokowi itu kemarin ada video stand up di YouTube, pilih. Gua khawatir nih 2014 nanti gua ngeliat Prabowo Gangnam Style lo pilih lagi ya. Prabowo gini-gini. Ah, ini lucu juga nih, kita pilih aja. Sejujurnya gue juga nggak nyangka sama sekali bahwa ini akan kejadian. Gangnam Style. Iya. Waktu lagi ini kan, lagi tren. Iya. Tapi ya sama lah konsepnya dengan joget-joget. Iya, betul. Keren. Itu tahun 2012 betul. 2012. Panji Gondrong. 2014, ternyata 2024 kayak gitu. Gila, Gue juga agak bingung sih. Bedanya cuma gini kesini aja sih. Iya betul. Tapi geser-gesernya sama. Geser-gesernya sama. Iya. Dapat lagi tuh. Iya. Kemarin ada yang lagi rame tuh. Soal di mensreanya gue salah nyebut. Gue bilang kejaksaan, ada pejabat kejaksaan yang nimbun uang di rumahnya. Terus gue bilang, gue salah ngomong, maksud gue bukan Mahkamah Agung kalau gue nggak salah harusnya. Ternyata sekarang kejadian beneran di kejaksaan si Jampitsus. Benar. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa kayak gitu.
Kata gue itu titipan dari Tuhan loh bang. Ya Allah. Beneran kalau udah dua kali loh. Berat Dua banget. kali bang. Orang kalau mau nitip duit pasti sama yang dia percayakan. Betul. Allah mana mungkin nitip sesuatu sama yang Jumatan aja jarang. Iya Bang. dong. Jablay aja bisa masuk surga, masa lu enggak? Subhanallah. Gara-gara menolong seekor anjing. Seekor anjing. Yang haus. Yang haus. Betul sekali. Tapi kan lu pernah ngerendahin kucing. Iya juga lagi. Jadi gimana nih setelannya nih gue nih? Gimana ya? Maksud Bener gua, juga. kata gue sih itu nggak mungkin. Kayaknya ada sesuatu yang membuat lidah lu tuh tercengklak gitu tuh kebetulan yang nggak mungkin. Atau penjelasan paling sederhananya adalah dari dulu sampai sekarang perilaku orang dan kasus Sama. pasti itu aja. Berpola. Iya, dari dulu lu hari ini lu ngomong anggota DPR bakal ada yang ketangkep korupsi. Mungkin 8 tahun dari sekarang ada kejadiannya. Iya. Terus dibilang, wah ini bener nih gitu. Padahal emang kejadian itu berulang-ulang. Kita sebut aja, seorang kepala daerah akan kena kasus tahun depan. Pasti ada, bukan karena kita cenayang, tapi karena polanya berulang. Betul. Mungkin itu yang terjadi sama diri gue. Ih. Dan perlu diingat, special gue 10. Masing-masing rata-rata 2 jam. Iya. Apapun yang gue omongin di Bisa situ, diputar. pasti akan kejadian pada akhirnya. Benar sih. Iya. Iya ya. Itu kayak tadi aja itu kan 2012 itu kan menuju Pilpres ada tren di mana Jokowi stand up. Oh. Jokowi ngelakukan apapun yang populer. Kalau yang populer adalah joget, gua takut presiden akan joget gitu kan. Itu kan kejadian. Berarti kan polanya berulang aja. Masuk akal. Iya. Udah dari 2011 gua bikin special. 2000 iya, Iya, yang diomongin tahun ini kejadian di tahun ini, yang diomongin di tahun ini kejadian di tahun berikutnya. Betul. Begitu mulu kayaknya. Merdeka dalam bercanda. Betul mereka bercanda. Yang pertama. Yes. Oh bukan. Pesake bangsaku. Bukan. Merdeka dalam bercanda bang. Bineka Tunggal Tawa. Bineka Tunggal Tawa. BTT. Itu yang pertama. Benar. Betul. Di Bogor, di Di kimia, sekolah kimia. Iya. Abis itu mereka bercanda, abis itu Besake Bangsaku. Yes. Aku kan LO kamu bang waktu itu. Keren. Tapi kan aku ketiduran waktu jadi mobilnya nyaman banget. Bang Panji sampai nggak enak nanya ke gua. Ini si Juinya tidur. Ini masih jauh nggak sih? Gimana lir kelakuan gue lir? Ya, pantesan jadi LO lu. Parah banget. Rockstar, bebas. Waduh, ya Allah. Star. Tidur. Beler nih nggak pernah. Selama gua tur tuh, Beler nggak pernah jadi LO kayak apa kayak. Babe Cabital almarhum aja pernah nyupirin gua. Waktu Serius gue tuh, stand Bang? up Indo Medan, betul. Dan waktu itu dia diem aja, nggak bercanda, nggak ngelempar joke sama sekali, diem aja. Makanya ketika dibilang sama anak-anak stand up Indo Medan kayak Lolo, Jegel, ini lucu banget nih Bang Panji, ini lucu banget. Dia cuma gitu. Nggak ada bercanda sama sekali. Sungkan. Kayaknya sungkan. Tapi ya itu bentuk pengabdian dia kepada komunitas. Betul. Beler nggak ada pengabdiannya sama sekali. Nggak Lah, ada. masuk Comika? Oh benar. Gila kali Itu lu. pengabdian komunitas ya? Gila lu. Kacau lu. Bukan itu kerjaan ler. Lah, beda Bang Joy. Beda. Tapi lu pernah, waktu lu masih belum terkenal, lu pernah jadi openernya siapa aja? Pernah nggak deh? Nggak Gua- pernah lu kayak. Jadi opener. Pernah. Siapa Siapa? opener siapa? Tapi bukan. Founder tour pernah, jangan sekarang kok, sekarang kan lu kan ngebuka Radit banyak banget kan. Zaman dulu, Ernest Tidur. dulu. Gue nggak pernah Bang. Hmm. Tapi kalau Bang Joy ngejob, gue jadi openernya. Oh beda, ini mah senior komunitas, ini Gak terhadap ada. abang-abangan gitu kayak Ernest tur ke sana atau G tur sana. Nggak pernah? Enggak, gue dulu nggak pernah dipilih gue. Enggak, lu yang nolakin. Iya, Gua belum kalau ngomong. opener ini gua nggak mau. Iya. Gue inget Emang perkataan. iya ya Bang? Iya ler. Siapa lagi yang gue tolak selain lu? Dua berarti. Ternyata cuman gue. Nggak pernah, karena dulu gak sesering itu orang mampir ke Bogor ya Bang ya. Betul. Show. Mana lu pernah ke Bogor? Selain, banyak. Kali. Iya, selain BTT, Oh. selain BTT, Sama MSB. kemarin. Kemarin Mens Rea. Iya. Mens Di Rea dari antaranya Kabupaten memang Bogor. enggak sih. Iya, makanya beda jauh. Karena Iya. di Bogor tidak seperti Jakarta. Yang banyak. Apaan sih? Jakarta kan banyak yang mampir sono jadi Betul. tour. Iya, tapi kan maksud gue kan pasti ada aja kan. Ernest tur ke sana nggak? Waktu Ernest openernya ada Hitut ya Bang. Siapa? Panji yang openernya ada itu. Oh Panji ada Panji. Hitut. Pecah ada waktu itu. Iya. Di Ingat openernya Bang, Panji. Ada Ingat. Hitut. Kalau Ernest siapa openernya? Ernest di mana nih? Bogor. Maksud gua show yang mana? Itu Cinati kali? Bukan. Ernest itu Fajar Nugra. Fajar Nugra. Fajar Fajar Nugra. Nugra. Pecah juga Iya. Fajar Nugra.
Gak ada bang, pas gue masuk, lu gak bikin tour. Oh, timingnya nggak pada pas. Timingnya gak pada pas. Tapi, Atau emang lu aja yang sombong? Enggak lah. Masa gue belum menjadi apa-apa udah sombong. Iya kan siapa tahu kan, arogan. Ada kan yang kayak gitu kan, udah sombong dari zaman belum terkenal. Kayak Kanye West itu kan terkenal. Kanye West itu sering banget dibahas, belum terkenal aja udah sombong. Iya. Oh berarti dia dari sebelum terkenal bang? Iya, jadi waktu itu dia, ini anak masih remaja, tapi udah jenius dalam bikin musik gitu. Terus dia dipercaya sama Jay-Z untuk memproduksi satu lagu. Iya. Di tengah-tengah di studio kerjaan, dia ditelepon. Terus dia ngangkat telepon. Ini belum terkenal nih dia, ini belum terkenal. Tapi dia udah kerja sama Jay-Z di studio. Apa? Jangan ganggu gue lagi sibuk. Gue lagi rekaman sama Jay-Z. Anjay. Karena gue keren. Demi Allah, ada cari klipnya. Ada klipnya. Dia belum terkenal. Terus? Kalau nggak salah yang cerita Dave Chappelle. Jadi Dave Chappelle yang cerita itu, terus bilang, dari situ gue tahu ini orang pasti bakal jadi terkenal. Kayak gitu. Jadi zaman orang belum kenal dia aja, Dave Chappelle aja cerita. Iya waktu itu ada anak cungkring pakai topi, pakai backpack kemana-mana. Dia lagi nge-produce, dia bikin musik untuk Jay-Z, pas di tengah-tengah rekaman dia terima telepon. Bilang, apaan? Jangan gue lagi sibuk. Lagi rekaman sama Jay-Z. Karena gue keren. Jadi sama dia. Belum terkenal udah sombong. Ada yang kayak gitu, Ler. Siapa tahu lu kayak gitu. Gue juga dulu gitu ngalamin. Gitu. Ada yang waktu jadi opener lu, job. Jangan ganggu gue jadi opener Bang Zwi karena gue butuh duit. Pantesan, gue langsung transfer waktu itu. Iya. Harus transfer nih. Iya. Butuh cepet. Tapi gue penasaran sama yang klip lu tadi ya. Apakah pola yang sama berlaku dengan The Simpsons? Mungkin itu penjelasannya. Mungkin Simpson tuh jadi kayak cenayang karena sebenarnya di Amerika Serikat juga polanya. Tapi kalau dilihat kasus per kasus ya, yang Simpson tuh spesifik banget. Iya spesifik banget. Spesifik banget, aneh banget. Gue pernah dengar dari Ben Danio. Iya. Katanya Simpson tuh penulisnya ada banyak bang. Jadi masing-masing punya probabilitas. Jadi kalau misalkan Trump jadi presiden, apa yang akan terjadi? Nah kalian pikirin dah gitu. Bener gak itu? Bisa jadi itu, atau bisa jadi body of work-nya banyak banget juga. Kayak contohnya, gue kan 10 special. Ada sekitar 4 yang pernah gue katakan dalam 10 kali 2 jam, berarti 20 jam. Dari 20 jam materi stand up, ada 4 yang kejadian. Sisanya nggak kejadian sama sekali. Mungkin Simpsons juga kayak gitu. Karena episodenya ribuan. Ada banyak sebenarnya yang mereka prediksi tapi nggak kejadian. Sekalinya ada, langsung jadi gede. Padahal cuma sedikit gitu. Bisa jadi sih. Iya. Karena body of work-nya gede banget aja. Gue yakin pasti ada lagu-lagu yang ditulis di tahun 1980-an yang relevan sekarang. Misalnya lagunya Marvin Gaye, What's Going On, soal brutalisme polisi. Kemarin ada brutalisme polisi di Amerika Serikat, orang bisa aja kan bilang, gila, apa yang dikatakan Marvin Gaye tahun 80-an terbukti sekarang. Padahal mah ya itu, body of work-nya banyak, pola berulang. Jadi kesannya kayak cenayang, padahal mah enggak. Ada lagu yang selalu relevan bahkan dengan zaman apapun. Di Indonesia? Apa Bang Zwi? Jamrut. Ulang tahun. Jenjet, jongjet, hari ini, yoi. Gue suka nonton band namanya Soulful. Yes. Tiap hari Kamis mereka di manggung Jakarta di Selatan. Beer Hall. Di Jakarta Selatan bukan manggungnya? Mereka dia banyak tempat sih, termasuk Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan dia manggungnya di Beer Hall tiap hari Kamis. Lagu yang pasti, mau trennya apapun, lagu yang pasti muncul tiap malam adalah itu. Karena tiap malam ada aja yang datang ke situ untuk merayakan ulang tahun. Duitnya banyak nggak ya Krisyanto ya? Kalau nggak duitnya banyak sih, wah banyak, kacau sih. M. Ajis sih bang itu royalty, yang bikin M. Ajis. M. Ajis ya? Gitarisnya. Ya siapapun yang menulis harusnya royalty. Gila sih itu. Itu kalau itu terjadi, Mariah Carey aja lagu All I Want for Christmas is You yang setiap bulan Desember bermain itu udah cukup untuk bikin dia hidup kayak raya. Itu kalau Krisyanto nggak hidup dari royaltinya sih sedih banget. Betul. Sih. Lebih sedih lagi apa bang? Kalau Krisyantonya ulang tahun nggak dirayain. Lebih sedih bang. Ulang tahun kali ini kok tidak ada tet. Sedih dia. Bayangin, ulang tahun Raisa aja dia muncul. Raisa lagi nyanyi tetet Krisyanto muncul. Aneh banget, pasti penonton-penontonnya Raisa juga nggak kenalin. Siapa nih bapak-bapak pakai kerudung? Aneh banget.
Anjir, keren lu Bang lo. Lucu. 7 tuntutan tuh yang sampai sekarang masih ada orang yang nuntut lu dan belum dicabut tuh 7 tuntutan. Itu di kasus yang sama. 1 Toraja, 6 mens rea. Oh, gila men. Toraja itu untuk yang itu jok apa ya? Mesake Bangsaku kalau gua nggak salah. Oh, yang dulu. Iya betul. Bahas. Bukan Bang. Iya. Jubir. Pokoknya udah lama deh. Pokoknya jok lama. Temanya apa? Sebenarnya tema besarnya tuh adalah kalau rakyat Indonesia mau keluar dari garis kemiskinan, harusnya yang mereka minta adalah pendidikan. Cuman kalau disuruh milih pendidikan sama uang, mereka pasti milih uang. Betul. Karena uang lebih mendesak. Betul. Bukan cuma karena kebutuhan sehari-hari, tapi juga karena hal-hal yang sifatnya kultural. Termasuk pesta adat yang dibutuhkan untuk pemakaman di Toraja, itu joknya kurang lebihnya di situ. Itu 1. Itu udah ngelewatin sidang adat. Sama perwakilan dari 33 wilayah adat di Toraja. Tapi pelapornya tidak mencabut. Karena merasa tidak terwakili sama sidang adat tersebut. Ya udah terserah. Sisanya 6, itu 5 masuknya ke Polda Metro Jaya, 1 masuknya ke Polda Jatim. Iya, Jatim. Itu terhadap mens rea. Dan akhirnya gue ketemu juga sama orang-orangnya bermediasi, tapi belum dicabut juga. Pelapornya bagian dari adat itu? Bagian dari keluarga adat itu? Yang Toraja, Iya, bagian dari masyarakat adat. Nah, waktu sidang adat, perwakilan wilayahnya dia datang. Cuman dia masih nggak ngerasa terwakili sama forum tersebut. Cuman masyarakat adat di Toraja dia bilang, udah clear. Kita mah udah selesai, kita nggak akan mempermasalahkan lagi. Kalau dia mau ngapa-ngapain sih, kita akan bilang bahwa ini 1 Toraja udah clear sama ini. Kemarin itu mereka kaget karena perwakilan ke daerah-daerah pelosok pun nongol. Mereka juga kaget. Mereka ketemu sama orang-orang yang udah lama banget gak ketemu. Kalau bukan karena sidang tersebut. Makanya di akhir sidang adat tersebut, mereka juga berterima kasih sama Panji karena membuat kami bisa bersilaturahmi lagi. Wow. Gitu. Cuman belum dicabut. Nah, apa yang bikin mereka nggak mau nyabut ya Bang? Dan belum nyabut? Kalau kata gua mah, ada di antara beberapa pelapor tersebut yang muatannya politis sekali. Dan perwakilan politik tersebut yang minta itu, bukan minta ya, yang bilang udah gak usah dicabut lah. Biarin aja gantung, biar kalau ada apa-apa bisa dibangkitin lagi. Oh gitu. Oke. Iya. Oh jahat banget. Kalau ada apa-apa bisa diinin lagi. Makanya emang ada orang-orang yang punya niat jahat memang. Tapi bukan saya. Maksudnya kalau ada apa-apa itu Kalau si Panji ngaco lagi mulutnya, Panji kritik keras lagi. atau mungkin kalau negara sedang seperti ini aja nih salah satu bahan pengalihan isu. Bisa juga. Bisa. Ya apapun yang mereka akan manfaatkan selama kasusnya masih terbuka, ya bisa mereka jadiin. Kalau nggak dicabut udah, lu nggak berdampak apa-apa kan? Apa gimana tuh dampaknya? Ya belum berdampak apa-apa. Sampai akhirnya mereka hidupin lagi, terus gitu masuk ke dari penyidikan ke penyelidikan. Terus habis itu masuk ke sidang. Moga-moga sih gak nyampe sih. Gue sih berharapnya enggak. Enggak lah, harusnya udah selesai nih. Moga-moga. Kita lihat aja. Kan lo juga udah tabayun sama pemuka agama. Betul. Udah ini apa sun-sunan jidat zaman sekarang kan gitu. Iya. Sunan jidat. Nah, Kayak gitu kan? iya. Ya, sun-sunan jidat. Udah sun-sunan jidat. Sunan jidat. Iya, sama beberapa kiai. Betul. Gitu. Saya etikat baiknya mah ada gitu Bang Joy. Etikat baik ada. Bercanda-bercanda juga bahkan, ketawa-tawa. Bilang apa dia Bang? Mereka. Jadi ada satu, gue sebut aja ya. Iya. Izin, Pak Novel Baumin. Itu kan salah satu yang keras sama gue. Iya. Pas lagi mediasi itu banyak bercandanya. Terus gue bilang, Ustadz agak-agak stand up juga ya. Terus bilang, loh saya ini kalau di lingkungan saya, ya stand up saya ini. Wah, udah keren. Pelukan, salam-salaman gitu. Tapi memang lucu beliau. Ada lucunya memang. Ada lucunya. Ada lucunya memang. Pas mediasi itu lucu. Dan lucunya bukan untuk diri sendiri. Bukan yang dia ketawa sendirian yang lain diem. Semuanya pada ketawa. Jadi emang ada lucu-lucunya juga. Oh gitu. Sekarang jadi komisaris. Emang iya? Iya, dapat iya nggak sih? Ya kalau salah ya dapat komisaris. Novel jabatan. Baumin. Iya, Novel Baumin. Udah lah itu mah kasusnya harusnya mah udah selesai. Udah beres. Iya. Tinggal peresmian dicabutnya doang yang belum. Iya, itu yang kita tunggu-tunggu lah. Iya, mudah-mudahan lah Bang Panji. Iya. Karena kalau sampai kasusnya belum beres, lo kepikiran. Lo kan gak happy juga balik New York Jakarta. Betul. Ide. Gua kemarin sempet nanya sama Z itu. Orang Comika. ZBRB, Birekbak. Iya. Iya. Be right back, iya. Barbara disebut ini markas. Zi Barbara. Kalau ke Amrik
berapa sih ongkosnya biasanya? Panji sampai sering banget nih bolak-balik Indonesia, Jakarta, Amrik, Jakarta, Amrik. Berapa tuh Bang ongkosnya? Kalau nanya ke Siji. Takutnya dia bohong sih. Kan gue lebih dulu kenal sama Siji. Dan lu jangan terlalu percaya sama dia Bang. Nah, jadi ngaruhi aja. Udah Habib lu, gokil lu. Iya. BRB. 28 ya Bang? Apa tuh? 28 jutaan ya? Kadang bisa sampai segitu. Kadang bisa segitu. Itu satu arah. Oh iya bolak-balik ya? Iya. Kali 2. Tapi kadang bisa nggak segitu. Kadang bisa 14, 10, 11. Tergantung. Semakin lama, semakin banyak transitnya dan semakin lama durasi transitnya, semakin murah. Murah. Iya. Ada transitnya sekali tapi 25 jam. Nah murah tuh. Apalagi di musim-musim yang nggak high season gitu. Kayak Juni ke Agustus high season. Terus Desember high season. Tapi di luar-luar itu bisa murah gitu. Kemarin gara-gara perang di timur, harga tiket lewat negara Timur Tengah murahnya, justru murahnya bukan main, karena nggak ada yang mau ke situ. Iya benar. Karena misil kan. Iya benar. Dan memang ada banyak beberapa orang yang jadi nyangkut di bandara mana, nggak bisa keluar. Jadi murah banget. Kalau ngomongin murah mah gue ambil, tapi gue tarta nyangkut lagi di tengah-tengah rudal lagi pada terbang kan, lagi naik pesawat deketin dulu. Ada rudal lagi semua. Deg-degan juga sih kita. Ya gitulah. Lu ngebatasin gak sih sampai kapan lu berkarir di New York? Misalnya di New York, anjir gue gak sukses-sukses, lu cabut lah ke Indonesia. Enggak. Apalagi anak-anak gue kan gak mau balik. Gak mau balik. Dipo sekarang, iya Dipo kuliah di situ, Syira SMA di situ. Syira ntar kalau lulus SMA maunya kuliah di situ. Ntar kalau dua-duanya udah kuliah di situ maunya kerjanya di situ. Atau setidaknya di Amerika Serikat. Jadi ya gue akan selalu punya anak-anak di sana dan akan selalu tinggal di sana. Nah sekarang yang lagi dijadiin bahan pemikiran tuh lebih kepada gimana gue bisa tetap menjalankan peran gue sebagai ayah ya di saat gue dibutuhkan juga ada di Jakarta. Gitu. Itu aja yang jadi beban pikiran. Gitu. Lu kan pasti ke New York karena satu-satunya kota yang punya sejarah stand up kuat banget kan. Lu meniti karir di sana, gue pikir wah gue harus punya batasan nih kalau sampai tahun sekian gitu gua gini-gini aja. Tadinya ada, Jui. Tadinya ada. Tadinya gua nargetinnya kita lihat 3 tahun pertama. Apakah akan ada momentum atau tidak. Setelah 3 tahun, sebenarnya momentumnya nggak kebaca pada saat itu. Momentum baru terbangun sekarang, nanti bisa gue cerita. Nggak ada apa-apa, tapi anak-anak gue yang udah nggak pengen balik. Ya udah, akhirnya terusin aja. Nah setelah 3 tahun, di tahun keempat, sekarang momentum udah kebangun. Dan udah mulai ada duitnya. Kalau kemarin 3 tahun pertama nggak ada duitnya, sekarang mulai ada duitnya. Gitu. Sekarang mulai ada duitnya. Iya, gue Agustus sampai Januari tur ke Australia, beberapa kota Amerika, ke Kanada, ke Eropa, dan ke Inggris. Tunggal? Show tunggal, berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris? Karena sekarang gue punya manajer di Amerika Serikat. Namanya Caleb Brown, dia yang ngurusin karir gue. Kemarin baru aja gue umumin, kotanya banyak dan job duit semua. Anjir. Iya, gue yang, aduh gila. Potensi penghasilan, gak usah potensi deh. Duit yang udah dihasilkan kan penjualan tiket udah mulai jalan tuh Australia. Australia itu gue ke 5 kota. Perth, Sydney, Melbourne, Adelaide, sama Brisbane. Perth sama Sydney, gue baru aja buka show ketiga. 3 kali manggung di hari yang sama. Anjir. Saking penjualannya kencang. Yang ini udah mau habis semuanya. Amsterdam sama Rotterdam juga penjualan kencang, di LA juga penjualan kencang. Semua duit yang udah dihasilkan dari tour yang mau jalan dari Agustus sampai Januari ini. Kalau di total lebih banyak dari total duit yang udah gue terima dari tahun pertama sampai tahun ketiga gue di New York. Jadi momentumnya udah mulai kelihatan dan anehnya di saat gue lagi sibuk-sibuknya di Jakarta. Di saat tahun 2025, tahun 2026 tuh gue banyak di Jakarta, ternyata karena gue terus ngambil kesempatan yang disediakan, momentumnya kebangun dan jadi kayak sekarang. Ya gue bersyukur aja. Ini dampak dari Netflix apa memang manajer lu yang oke nih? Enggak. Dampak dari kutipan seorang atlet basket legendaris bernama Thomas Teddy Kurniadi. Ada yang tahu nggak dia siapa? Nggak ada yang tahu ya? Thomas Teddy. Jadi Thomas Teddy itu legenda basket Indonesia. Tapi kayaknya orang lebih kenal Ali Budimansyah. Ada yang kenal Ali Budimansyah? Budi Jordan. Nah dia angkatan sebelumnya lagi. Dia waktu itu pernah bilang sama gue kan, dia di LA, dia tahu gue pindah ke Amerika Serikat, terus gue ketemu sama dia, terus kita ngobrol.
Terus gue bilang, gue banyak bolak-balik nih Jakarta New York nih karena gue mesti ngejob, nyangkul dan segala macemnya. Jadi kayaknya ibarat lagi nyetir mobil, gasnya gue angkat lah dari pedal, gue bilang gitu. Gue mau nyantai. Terus bilang gitu. Terus dia bilang, ngapain kayak gitu? Pokoknya kalau ada kesempatan, ambil aja. Walaupun kita nggak tahu tuh kesempatan bakal jadi apa, tapi ambil aja. Nah, bermodal dari itu, di tengah-tengah gue lagi sibuk bikin Mensrea kan Agustus tuh. Gue dihubungin sama sebuah comedy club. Comedy clubnya nawarin, gue ada slot nih, mau nggak lu special show di slot tersebut? Itu Mensrea kan tanggal 30 Agustus, itu tanggal 20-an November kalau nggak salah. Gue tanya, berapa kapasitasnya? 100. Terus duit tiket gimana? Duit tiket buat lu semua. Boleh gue rekam nggak? Boleh. Terus gue mikir, iyain nggak ya? Aduh mepet banget nih ngejual 100 tiket dalam waktu cuma 2 bulan gitu. Tapi gue ingat kata Thomas Eddy, kalau ada kesempatan ambil aja. Toh sejelek-jeleknya adalah lu manggung di depan 20 orang, duit tetap lu akan bawa pulang. Lu kan nggak nyari duit banget dari ini anyway. Gue iyain kesempatannya, gue rekam, gue taruh di YouTube. Video gue yang ada di YouTube judulnya Boss Level, dilihat sama seorang stand up comedian teman gue, namanya Wyatt Vegrado. Terus dia ngeliat, ini sebenarnya bagus nih, sayang banget nih orang gak ada yang megang. Dia hubungin manajernya dia, namanya Caleb Brown. Caleb nih ada stand up comedian, bagus loh dia, lu gak mau manajerin dia. Si Caleb Brownnya ngeliat klip itu, terus ngerasa, iya ini orang bisa gue jual. Terus dia ngubungin gue, terus kita meeting, terus dia nyoba jualin, dia ngetes, waktu itu dia bilang gini, minggu depan ada job di Philadelphia, 80 kursi, mau lu ambil gak? Gue bilang, minggu depan? Iya minggu depan aja. Terus gue bilang, aduh masa minggu depan ngejual 80 kursi di Philadelphia, gimana caranya gitu. Tapi gue inget Thomas Eddy bilang, kalau ada kesempatan, ambil aja. Lu kan gak akan tahu ujungnya seperti apa. Akhirnya gue yakin, dan dalam waktu 1 minggu kejual 77 tiket. Dan karena si Caleb-nya kaget, ternyata si Panji kencing juga jualannya. Akhirnya dia mulai jual ke Australia, yang di Australia kejual kencang, dia langsung tawarin ke kota-kota lain dan jadinya seperti sekarang ini. Jadi modalnya adalah, walaupun 80% waktu gue ada di Jakarta, ketika gue ada di New York dan ada kesempatan, ambil aja. Walaupun 80% dari waktu gue akan ada di Jakarta di tahun 2026, tapi ketika gue ada waktu di Amerika Serikat dan ada kesempatan, ambil aja. Dan itulah yang akan jadi basis untuk ngebangun karir gue sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi nanti gue bakal balik, gue kalau ngeliat tanggalnya tuh bener-bener mepet banget tanggalnya. Hari ini di London, besoknya di Amsterdam, besoknya di Rotterdam, 2 hari kemudian udah di Kanada, begitu terus. Tapi ya udah diambil aja kesempatannya. Yang bikin lu percaya sama Caleb Brown apa? Karena gue ngeliat si Wyatt itu proyeksi karirnya juga berubah. Gue lagi merhatiin temen gue Wyatt ini. Dia setahun terakhir kenceng banget jobnya. Terus pas dikasih tau manajer gue pengen ngomong sama lu, gue pikir cocok nih. Gue ngeliat persis si Wyatt berubah. Karena Wyatt seangkatan sama gue. Si Wyatt Vegrado ini. Seangkatan bareng sama gue. Tiba-tiba ada 1 tahun dimana dia ngelejit aja gitu. Gue bilang, anjing apa perubahannya? Ternyata manajernya baru. Lebih tepatnya baru punya manajer. Manajernya kenceng koneksinya. Ya udah akhirnya gue kerja sama si Wyatt ini. Gitu deh. Dan dia maksain untuk ngelakuin sesuatu yang gue gak pernah nyaman lakuin gitu. Seperti? Kayak misalnya ngelemparin. Jadi dia bilang gini, lu tuh butuh apa sih sekarang? Gue butuh sebanyak-banyaknya panggung sama sebanyak-banyaknya nongol di podcast orang. Terus dia lemparin podcast, termasuk ada satu podcast. Podcastnya tuh gede banget, namanya Story Wars. Di Amerika Serikat tuh gede banget. Tapi gue takut, karena gede, takut gak lucu. Terus gue bilang, kayaknya gue gak mau ngambil deh. Lagian dan dia mepet besok, karena kayaknya ada yang batal gitu. Besok ada Story Wars nih. Terus gue ngeliat YouTube, anjing gede banget. Dan pas gue liat permainannya, aduh bisa ya. Story Wars tuh permainannya seru banget. Ada 5 komedian. 5 komedian ini nyetor sebuah cerita ke produser. Terus produsernya bacain. Misalkan lu nyetor 3 cerita, gue nyetor 3 cerita. Terus si Uti bacain. Oke, cerita pertama. Dulu aku pernah pipis di celana waktu upacara bendera. Malu banget karena waktu itu di belakangku persis adalah cewek yang aku taksir. Akhirnya kami gak pernah jadian. Sekarang, tebak ceritanya siapa? Kalau itu cerita gue harus pura-pura itu bukan cerita gue. Misalnya itu cerita gue bilang, kayaknya Beler sih yang kencing. Kayaknya Beler muka-mukanya waktu SD kencing di celana sih. Gitu. Terus Beler bilang, bukan. Lu ya, ini cerita lu ya, lu mau ngalihin ya. Permainannya kayak gitu. Nah, gue tuh takut karena udah mah gue gak terkenal, yang lainnya terkenal, dan bintang tamu di Story Wars sebelumnya terkenal semua. Termasuk Shane Gillis lah, terus Tommy Hinchcliffe lah,
terus Tom Segura lah, terkenal semua. Terus dia maksain gue, dia bilang komika-komika lain tuh nyari kesempatan ini, kenapa lu pergi nggak lu ambil? Ya karena gue gak nyaman, gak enak, gue juga ada job. Dan gue emang ada jobnya gak berbayar sih. Ditanya, emang jobnya duitnya berapa? Gak ada duitnya sih, tapi gue gak enak, dia udah minta dari bulan lalu. Ya kalau kata gue, lu gak akan dapat kesempatan. Jadi dia tuh meyakinkan gitu, persisten banget. Akhirnya gue bilang, ya udah deh gue minta maaf sama orang yang ngasih gue job, terus gue ambil kesempatan ini. Pas gue ambil, acaranya pecah banget dan gue menang. Gue menang lombanya. Dan akhirnya orang-orang pada nyamperin gue, terus apa nama show lu? Di akhir ditanyain sama hostnya, ada yang mau lu promoin gak? Terus gue promoin Boss Level. Terus orang Amerika jadi nonton special gue yang ada di YouTube, orang-orang pada nyamperin gue dapet DM, good job di Story Wars gitu-gitu, dan akhirnya nama gue naik. Nah, jadi dia kadang-kadang maksain gue untuk keluar dari comfort zone gue, tapi ya gue percayain aja karena ujung-ujungnya kan mempermudah dia untuk menjual gua gitu kasarnya. Kalau si Panji ini dikenal sama banyak market kan jualan jadi lebih gampang. Ya udah ada gue iyain aja. Sudah deh kejadian kayak sekarang. Nah itu endingnya yang kencing siapa jadi? Iya. Itu cerita gua sebenarnya. Itu cerita gua waktu gua SD. Ya, itu tuh konsepnya semacam werewolf ya Bang ya? Iya, tapi cerita. Seru loh kalau misalnya dipraktekan gitu. Karena kita semua punya cerita-cerita. Misalkan temanya hari ini adalah malu. Terus semuanya nyetor. Waktu itu gue disuruh nyetor 4-5 cerita yang ada hubungannya sama, gue lupa. Misalkan sama malu, terus dikumpulin, terus nanti produsernya ngebacain. Coba cari di YouTube, Story Wars, STORYWARZ. Story Wars. Ada gue, ada Peyton Radi, ada Andy Haynes, ada Big J. Okerson sama Luis Gomez. Itu waktu episode lo Bang? Iya, episode gue. Itu dia. Wah, ini komedian terkenal semua Bang. Si Big J. Okerson itu yang kemarin ikutan roasting Kevin Hart. Iya. Seru banget ya. Gue yakin kalau lu nonton lu akan terhibur. Gila Bang, gua. Jadi yang kanan nebak itu ceritanya Panji, gue nebak itu ceritanya Andy nebak itu ceritanya siapa gitu. Nanti di akhir kasih tahu yang menang adalah si ini gitu. Gue puas sekali dengan episode ini. Dan susah tahu untuk gue kayak pede untuk ngomong di saat gue tahu gue bukan siapa-siapa, orang-orang juga nggak tahu gue siapa. Terus kalau lihat kolom komentar, ada banyak banget orang yang bilang, wow ini 3 panelis ini gue nggak kenal tapi episodenya pecah banget gitu. Tapi emang itu John Cena agak sombong sih Bang. Bukan John Cena itu. Ada yang pakai topi loreng ini Bang. Bukan itu. Ternyata RUU TNI masuk situ juga ya. Itu tuh ada penontonnya Bang? Ada penontonnya, penuh itu. Berapa? Orang? Mungkin ada 100 kali, 150 kali. Oh. Gak ada yang kenal gue, tapi setelah malam itu setidaknya mereka tahu gue bisa ngelawak, bisa ngelucu gitu-gitu. Ini tuh semacam kayak Killing Tony ya? Kayak Kill Tony, ya? betul. Kill Tony, bahkan sering dibandingkan. Oh. Sering dibandingkan. Keren Bang. Wah bangga gue, lu bisa masuk sini Bang. Wah gua bahas di Dota di Weekly Vlog betapa happy-nya gue. Karena sebelumnya tuh gue takut, minder. Iya benar. Setelahnya, apalagi, oke, menang kesampingkan lah. Ya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi bahwa gue berani ngelempar joke, berani ketawa, terus gue bisa ikut asik dalam pembicaraan. Dan ketika gue ngelempar joke, penonton ketawa, itu tuh yang bikin gue happy. Gue puas banget. Setelahnya ngebaks bareng. Iya. Ngebaks bareng. Kan di sana mah aman. Nah, ngebaks bareng kan berarti dia ngebaks, gue nonton gitu. Oke. Iya. Ngebaks bareng. Iya. Lu nonton? Iya gue nonton. Maksudnya ikutan join. Ikutan join. Iya. Si Jay gini. Sebenarnya ya, di Amerika Serikat itu kan kayak tanda kita deket ya. Iya. Bagi-bagi ini. Oke. Pas muter ke gue tuh kalau gue ambil aja, gue mungkin asik nih si Panji nih. Si Panji. Tapi nggak gue ambil. Ya. Tapi gue tetap ikut bergaul lah, tetap ngobrol. Kan yang kadang-kadang yang paling penting abis GG kan ngobrol setelahnya kan. Iya. Nah ya gue seneng aja bisa ngobrol sama mereka semua itu. Cara nolaknya gimana Bang? I don't smoke. Gitu. Di tim. Songong ya, songong juga. Tapi dia nggak sakit hati Bang. Enggak sih. Ya dia ngerti lah, mungkin ada yang ngebaks, ada yang nggak ngebaks. Anjir keren banget lu Bang. Gue happy banget sumpah. Gue happy banget gila. Sumpah banget. When you somebody Bang. Where you somebody. Tanggung jawab lah. Di mana lu seseorang? Di mana seseorang? lu bukan seseorang maksudnya.
Oh, di Where saat You lu Not Somebody. Iya. Where You're Nobody. Iya itu. Iya. Itu. Di saat itu tuh lu, iya benar, itu rasanya kayak Bener. apa ya? Bayangin kayak apa ya rasanya ya? Mungkin rasanya kayak kemarin Bolt and Bolt Salviandi ikutan. Iya. Tuh, kemarin ada acara kan Bolt and Bolt. Ada Salviandi gitu. Sama Igen Wahang gitu. Iya. Mungkin kayak gitu rasanya. Iya. Anjing, ini bukan acara gue. Iya. Gue disuruh ngelawak di depan penonton orang. Betul. Pecah nggak ya gue? Ternyata pecah. Kayak gitu rasanya. Oke, kalau dari yang lu ceritain tadi, berarti kan peluang lu diterima sama komedian di sana kan udah cukup ada nih Bang. Iya. Berapa tahun lagi lu bisa mencapai Dave Chappelle? Waduh, jauh banget anjing. Jauh Ketinggian. banget. Susah banget Dave Chappelle. Tinggian. Dave Hendrik. Bukan tinggi-tingginya, bukan. Dave Hendrik gak di Amerika, Ler. Dave Hendrik mah di sini dia. Nggak tahu. Lagi TikTok Nggak live tahu, bareng sama nggak tahu, Iwet. nggak tahu. Gak ada yang tahu Dave dia. Hendrik. Ini deh. Gak tahu Legend. Dave Hendrik. Legend bro. Gila, legend dunia televisi. Kalau Chris Rock, Bang. Dia jauh lagi lah, Waduh. gimana sih lu? Maksud gua Chris Rock tuh sejauh apa sih, Bang? Ya bagi gua sih stand up comedian luar negeri ya lucu ini. Tapi kalau dibandingin gitu kayaknya gua nggak Jauh lu sih. memuja Chris Rock banget gitu kan. Iya, gue memuja Chris Rock banget betul. Menurut yang membedakan Chris Rock sama yang lain seperti apa? Sama Chris Rock sama Ebel Cobra deh. Bedanya apa sekarang? Nah, lu udah salah membanding. Jauh Lu banget salah. bandinginnya. Yang satu gak ada otaknya soalnya. Lu percaya gak dengan apa yang Ebel katakan bahwa selama ini dia pura-pura? Gue enggak loh. Gue enggak. Menurut lu memang itu Ebel apa adanya? Ebel lagi acting ketika dia bilang dia tuh selama ini ngegimik. Aslinya goblok Ebel. Stand up Indo tahu. Stand up Indo tahu dia seperti apa. Ya Bang, orang mana sih Bang yang entrance masuknya diguyur? Ebel doang. Gue lebih percaya bahwa Ebel emang otaknya rusak karena zaman dia muda dia jadi eksperimen obat-obatan. Iya, itu percaya gua. Iya, itu gue percaya. Gue percaya itu. Lu tahu kan video yang gue maksud kan? Tahu. Lu percaya nggak? Nggak. Enggak kan? Emang begitu kan maksudnya Iya, kan? aslinya Iya. emang hancur kan? Emang hancur. Iya. Bilang, oh Bang Panji aja ketipu. Ebel aslinya pinter. Lu yang goblok. Ebel tuh aslinya goblok. Dia lagi acting pinter. Jadinya lucu. Iya. Malah dipercaya. Anjing. Aneh banget. Iya, lu melihat Chris Rock tuh itu kan idola lu banget itu. Iya. Itu sama nggak levelnya kalau di basket tuh Michael Jordan? Oh iya sama. Sama. Kayak sekarang walaupun ada Kevin Hart gitu ya. Kevin Hart. Ngelihat Chris Rock juga tetap tapi Chris Rock gitu. Heeh. Jadi gue kayak oh jauh banget. Gue tidak pernah mengimpikan bahwa karir gue suatu hari akan jadi kayak Chris Rock, Dave Chappelle, atau bahkan kayak siapa ya? LPM lu serapat dia deh. Waduh, enggak sih. Hasan Minhaj. Iya, Hasan Minhaj enggak, Trevor Noah enggak lah. Enggak. Cita-cita gue tuh cuma satu. Gimana caranya gue bisa hidup dari stand up gue? Persis kayak di sini. Gimana caranya komika hidup dari karya, tapi di sana udah. Karena bisa hidup dari stand up aja di Amerika Serikat. Susahnya bukan main. Betul. Asal itu tercapai, udah cukup buat gue. Nanti biar yang lain-lainnya, generasi-generasi komika Indonesia selanjutnya di angkatan-angkatan bawah, yang mungkin nanti bisa jadi siapanya gitu. Kan Jokowi juga komika Filipina yang terkenal kan dia bukan orang pertama. Betul. Dia orang kesekian gitu. Yang komika-komika Filipina udah ada dari sebelumnya. Betul. Jadi ya udahlah. Buat gue yang penting gimana caranya gue bisa ngidupin keluarga gue dari stand up. Ya. Gitu. Nggak muluk-muluk Bang. Nggak muluk-muluk. Yang komika Brazil juga banyak ya Bang. Raffi Bastos. Raffi Bastos. Iya. Itu dia orang keberapa? Pendahulunya kan Ronaldinho. Beda lah. Beda. Ada Ronaldinho stand up, Ler. Mungkin bisa. Tapi bukan pendahulu. Iya, bukan kita pendahulu Raffi Bastos. Oh. Iya. Gue ngebayangin Ronaldinho naik panggung comedy club mana gitu. Lucu sih. Pasti lucu sih. Lucu sih ngeliatnya sih. Tapi kan beda. Mungkin Bang Anjing lu Jui, emang lu, Ler. mungkin Bang Jui dengan teman-teman di sini tidak tahu seberapa beratnya lu menjual tiket ketika mau open mic di sana Bang. Lu harus jualan di depan. Sebelum ketemu manajer lu yang brilian Ya. itu. Jadi di Amerika, di skena stand up comedy Amerika ada namanya barker. Bark dari kata bark menggonggong. Itu adalah orang yang kerjanya jualan tiket di pinggir jalan supaya acara lu ada yang nonton. Ya Allah. Dan itu sering banget. Jadi misalnya ada komika. Waktu itu namanya Rob Seeger. Dia bilang, Angie, gue ada show nih di sebuah bar. Mau ngisi nggak?
gue kan open micer ya. Jadi gue setiap kali dikasih kata-kata mau manggung di show nggak, ya mau lah orang biasa. Gue nggak tahu pada tahu ini atau enggak ya, tapi di Amerika Serikat terutama di New York, open mic itu nggak ada yang nonton. Cuma ada komika. Jadi kalau yang mau open mic 15, ya nontonnya cuma 15 orang itu aja. Kalau show, lu bisa kesempatan ketemu sama orang, orang beneran. Jadi gue iyain. Oke, tanggal berapa, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Oke. Gue datang ke sana, gue ngeliat si Rob lagi di pinggir jalan. Terus ini orang barking nih kayaknya. Jangan-jangan tiketnya belum kejual. Terus gue tanya, yo Rob, udah kejual berapa tiket? Baru 1, kata dia. Anjing, baru 1. Acara berapa lama lagi? Acara udah bentar lagi kan? Sekitar 15 menit lagi gitu. Setengah jam lagi. Terus yaudah deh, gue lagi nge-barking, gue bilang gue bantuin barking nih, gue di seberang. Jadi dia misalkan ini adalah barnya, itu jalan gue barking di sana. Jadi gue barking kepada orang yang warawiri di sana, dia barking sama orang yang warawiri di sini. Terus selebaran bang. Iya, gue lebih tepatnya bawa tiket, terus gue teriak-teriak sama kayak Rob teriak-teriak. Comedy show, stand up comedy show, funny comedians, right across the street di seberang jalan gitu. Terus gue berhasil jual 3 tiket. 1 kepada orang yang jualan minuman. Jadi ada cewek kulit hitam jualan minuman yang mau kencan sama cowoknya, nggak tahu mau kemana, dia beli tiket dari gue. Jadi abis gue jualan dia nyamperin gue, lu masih ada tiket nggak? Oh masih. Gue beli 2 deh buat gue sama cowok gue. Terus dia beli. Terus ada 1 lagi ada orang lewat. Gue inget gue ketemu sama temen gue stand up comedian juga. Malu juga ketemu sama dia. Gue lagi barking gitu. Terus yang, apa kabar Nji, udah lama nggak ngeliat lu open mic? Iya nih, gue lagi barking gitu. Oh lagi barking, semangat ya. Dia udah bangun di mana-mana gitu. Terus akhirnya ada juga 1 orang lagi lewat dan kayaknya dia nggak tahu mau ngapain, dia beli 1 tiket. Akhirnya total penontonnya jadi 6 pas show tersebut. Sudah, emang kadang-kadang itu bisa dilakuin. Bahkan itu gue rekam, gue taruh di vlog gue. Gue lagi nge-barking, videonya ada. Jadi emang itu yang mesti dilakuin, teriak-teriak di pinggir jalan. Pokoknya kalau lu ada rezeki untuk ada di New York, terus lu dengar ada orang comedy show, itu stand up comedian. Yang lagi barking supaya show-nya ada isinya. Dan bisa jadi 15 menit sebelum show-nya ya? Iya, dan sering bohong. Itu yang paling gue sebelin. Apa Bohongnya? Ada Chris Rock gitu. Tapi nggak ada. Anjing emang. Bohong. Iya. We got Dave Chappelle, yo. Terus kan turis-turis bilang, Dave Chappelle. Yeah, Dave Chappelle, I'm not lying. Dave Chappelle might show up. It's a comedy show. Kadang-kadang stand up comedian terkenal suka pada muncul. Mereka datang, nggak jelas siapa-siapa, nggak lucu, nggak ada Dave Chappelle. Terus sering banget terjadi kayak gitu. Anjir. Demi ngejual tiket. Gila. Iya emang anjing, emang jahat-jahat banget mereka. Yang lu jual pas lu itu teriak-teriak cuman kamu di show. Iya. Nggak jual nama tuh? Nggak jual nama. Makanya cuma ngejual 3. Berapa harganya Bang 1 tiket? Yang itu $5. $5. Iya. Kalau normalnya harga tiket show di Amerika Serikat itu $25 plus minum. Oh. Jadi udah $25 plus minum minimal $5, jadi 1 orang $30. Oke. $5 dapat apa bang kalau di sana? Oh, ya bisa dapat soda. Panji Pragiwaksono. Iya. Seharga soda. Iya betul. Gembira. Iya soda. Iya. Wah. Beneran soda gembira tuh. Beneran soda gembira. Ada dan show-nya tersebut gue rekam, gue taruh di vlog gue juga. Wah keren. Itu perjuangan tuh Bang. Iya. Ya. Namanya juga berjuang, mulainya kan dari bawah. Pernah ketemu artis Indonesia gak pas lagi barking? Ketemu orang Indonesia pernah, tapi bukan artis, cewek. Ngenalin gue karena nonton vlog gue juga. Tapi lebih sering artis-artis Indonesia kalau lagi di New York emang pengen ngeliat gue stand up susah gitu. Hah? Iya wisata. Jahat banget. Iya mereka pengen ngeliat gue susah kayak Daniel Mananta. Gue boleh ngeliat lu stand up gak? Yaudah ikut gue aja gitu. Dia ngeliat persis gue stand up di ruangan kosong. Nggak kosong banget kali bang. Kosong, cuman ada gue sama hostnya. Karena di Amerika, lu mesti bayangin di New York itu open mic tuh bisa ada 8 sampai 10, 15 lah. Open mic sehari bisa 15. Jadi gue bisa open mic di titik ini, gue langsung kabur ke open mic berikutnya. Ngapain gue nungguin lama-lama ngeliatin komika-komika anyep. Mending gue kabur. Nah, di open mic tersebut, itu di bar namanya Christie's. Di Lower East Side. Hari itu, Daniel ngikut ketiga open mic. Di open mic kedua, di dive bar gitu di Christie's. Di mana gue dapetnya urutan terakhir karena gue terlambat sama Daniel. Jadi komika pertama abis naik cabut, kedua abis naik cabut. Bayangin ada 15. Setelah yang ke-14 cabut, sisa gue. Terus Daniel Mananta ngeluarin handphonenya, dia ngerekam story. Kosong banget nih si Panji stand up di ruangan kosong gitu.
Terus gue bilang, nama hostnya Jonesy, it's just us, Panji. Terus gue stand up di ruangan kosong. Direkam story sama Daniel. Nah kayak gitu-gitu sering. Mas Helmi pernah, Marcel pernah, Oza pernah ngeliat gue kayak Marcel gitu. penyanyi. Marcel Widianto. Amerika. Waktu itu ikut sama Marcel Widianto. Iya, waktu itu ikut sama Juragan. Oke. Juragan apa? Kerjaan. Nama brandnya? MS Glow. Iya, Memes Glow. Aduh, kerjaan ya. Ikut ke sana. Jadi banyak, siapa lagi artis ya waktu itu ke Amerika Serikat untuk nonton gue susah, tapi dia sering mereka kayak gitu. Melanie. Ricardo? Belum. Oh bukan, Andovi, Nirina, Asri Welas, Oh iya. pada ikut nonton. Gitu-gitu lah, jadi mereka sering, gue lagi di New York nih, gue pengen lihat lu dong stand up. Gitu. Mereka ngeliat gue stand up di depan 8 orang. Terus biasanya komentarnya sama, gila nih si Panji. Patrick Effendi. Pernah juga, gila nih si Panji, kalau di Indonesia dia 5.000, 7.000, tapi di sini di depan 7 orang gitu. Jadi kayaknya hiburan buat mereka ngeliat gue susah. Iya, kayak aneh aja gitu ngeliat gila. Ini orang tahu nggak? Mereka salah satu pertanyaan terbesarnya adalah orang-orang ini tahu nggak sih di Indonesia lu kayak apa gitu? Ya ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kadang lu masukin jokes sebuah beat, gua tuh di Indonesia terkenal loh. Iya. Ada nggak? Ada. Gue bilang karena kadang-kadang pas diperkenalkan, this next comic right here is the Indonesian Jerry Seinfeld gitu, gitu-gituin. Jadi pas gue naik, beban amat. gue bilang, oh gila. Wah lu gak kenal gue siapa sih ya. Jadi kadang-kadang gue suka bercandain. Joke gue setiap kali gue diangkat-angkat kayak gitu, gue selalu bilang, tapi ini agak jorok dikit. Kasarnya gini, sorry ya, gue dikasih tahu gue terkenal gitu. Terus gue bilang, I'm huge in Indonesia, and being huge in Indonesia doesn't mean a thing. It's like saying I have a big for an Asian, it doesn't matter gitu. Kayak saya besar untuk orang Asia ya, itu nggak gede-gede banget sih gitu. Gak ada yang bisa dibanggain gitu. Jadi artinya terkenal di Indonesia tuh nggak ngaruh gitu untuk orang Amerika. Ini orang terkenal loh di Indonesia untuk orang Amerika. Tapi apa nilainya terkenal di Indonesia itu kayak gue gede loh untuk orang Asia gitu ya, untuk orang Asia doang. Kayak gitu Jok. Bang, lu kan akan membuat orang-orang Amerika tahu kalau kita kecil. Ya mereka udah tahu. Udah tahu mereka juga. Gimana sih Bang? Udah tahu mereka. Udah tahu, udah jadi kayak semacam rahasia bersama. Rahasia umum ya. Iya, rahasia umum. Gitu. Tapi itu perjuangan yang Bang Panji tempuh di New York. Di New York boleh 7 penonton. Tapi di Indonesia, Ler? Indonesia, Jakarta. Hiduplah Indonesia Maya. Berapa penontonnya Bang Panji? 400. Tetap nggak banyak sih. Lebih banyak daripada 7. Nah, Hiduplah Indonesia Maya udah volume keberapa Bang sekarang? Ini penyelenggaraan Festival Hiduplah Indonesia Maya yang keempat. 2023, 2024, 2025, 2026. Ada Tuan 13, ada Ahok. Yes. Betul. Yang next. Mereka stand up semua apa? Jadi Festival Hiduplah Indonesia Maya itu kan datangnya dari podcast gue. Podcast gue itu tema besarnya tuh social commentary atau komentar sosial. Festival itu festival komentar sosial dalam berbagai macam format. Monolog, stand up, musik, sama talk show. Nah, monolognya tahun lalu kan Tom Lembong. Tahun ini Ahok. Stand up-nya tahun lalu Semi Not a Slim Boy sama Gusman Sige kalau nggak salah. Tahun ini Andri Sakti dan Munar Manalu. Wow. Tahun lalu musiknya itu JJ. Jason Ranti. Tahun ini tahun 13. Tahun lalu talk show-nya sama Bocor Halus Politik Tempo. Tahun ini sama Kania Cita sama Abigail. Iya mantap. Jadi itu adalah festival social commentary dalam berbagai macam format. Dan kalau misalkan mereka pengen atau lu pengen nonton, tiketnya sudah dijual. Termasuk live streaming ya cuma 79.000. Di mana? Di loket.com. Oh. Acaranya tanggal 15 Agustus. Streamingnya di mana? RCTI Plus? Di aplikasinya Comika. Oh. Di aplikasinya Comika. Jadi nanti lu buka aja loket.com. Kalau mau beli tiket nonton langsung di Wismarnya masih bisa. Sisa silver karena yang gold udah sold out. Kalau mau nonton live streaming dari manapun di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, buka di loket.com. Terus cari aja Hiduplah Indonesia Maya. Beli 79.000 aja. Kalau silver berapa harganya Bang? Gue lupa lagi, Ler. Harganya. Nanti langsung ditaruh di sini aja ya. Nanti kita cek. Bisa gue tunjukin poster nggak? Bisa. Boleh. Sat. Ini lebih enak sih. Jangan lama-lama Bang. Yes, sudah. Masukin lagi. Thank you. Terima kasih banyak. Kalau ini udah volume keempat, penontonnya repeat atau yang baru-baru terus Bang?
baru-baru terus karena tergantung kayak festival aja pada umumnya. Mereka Betul. ngikut siapa yang ngisi gitu. Dan tahun depan juga kayaknya kami pengen hadirin lagi, tapi pengen coba untuk fokus lebih banyak di musik sama di stand up. Oke. Iya. Berarti kalau HIM itu, Hidup Indonesia Maya itu, bobot komedinya berapa persen, bobot epilog kebangsaannya berapa persen? Gua rasa 50-50. Enggak, ini yang pasti bukan acara stand up, emang festival podcast gua aja. Untuk orang yang suka ngikutin isu-isu sosial, maka festival ini jadi menarik kan. Lu jadi pengen tahu si talk show sama Kania sama Abigail ngomongin apa dari isu sosial. Ahok monolog kebangsaannya memotret apa soal Indonesia. Terus Andri Sakti Mebonar ngomongin keresahan apa soal Indonesia. Gitu-gitu. Yang pasti semuanya nafasnya punya komentar sosial. Kayak Jason nanti kan ada unsur kekritisannya. Terus Upi juga tahun 13 juga ada unsur kekritisannya. Oke. Gitu. Comika itu banyak eventnya Bang. Hidup Indonesia Maya tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Setelah itu Ada lagi kan? ada Adili Idola. The Roast of Haji Andre Taulani. Haji Yes. Andre Taulani. Iya. Yang pertama Ferdy Ferry Nuril, kedua YB, yang ketiga Haji Haji Andre. Betul. Itu diadakan di gedung yang sama Bang. Tidak. Gedungnya sama apa? Oh yang ya, enggak. Yang sama YB. Enggak, ini lebih gede. Ini mana nih? Kapasitas 2000. Ini di studio RCTI Plus. Oh, studio RCTI Plus. 2000 penonton. Lu kok bisa sepede itu sih kan? Kan itu kan tergantung YB. Tergantung YB lagi. Maksudnya YB kan besar ya. Iya. Maksudnya banyak banget yang pengen melihat dia di roasting gitu. Iya. Haji Andre berarti lebih dari itu Iya. ya. Waktu diumumin. Jadi di akhir acara roasting YB dimunculin yang selanjutnya tuh Haji Andre. Terus ada QR code-nya. Betul. QR code-nya itu untuk daftar pre-regis kalau lu tertarik. Yang daftar 3.000. Tuh wah. Walaupun gak semuanya beli, tapi itu kan menunjukin antusiasme. Jadi kami langsung siap-siap, oke kalau kita butuh venue yang lebih gede. Karena mungkin orang tahu, kalau yang di roasting Haji Andre, rosternya udah kebayang mereka. Iya, benar. Langsung, aduh ini pasti seru nih. Dan memang bakal seru. Pasti seru nih. Berarti lu nyewa gedung setelah dari barcode itu ya? Betul. Pinter banget ya. Jadi aman tuh. Iya, kita jadi ngeraba. Jadi ngeraba. Iya. Bahkan di dalam QR code itu, lu bisa rekomen siapa roster yang lu pengen. Oh, request. Dan yang ada di list itu, yang teratas-teratas itu yang kami hubungin untuk ngisi. Oh. Paling Itu salah tinggi? satu jawabannya. Paling tinggi siapa selain Beler? Bukan Roster. gua. Kalau gue sebut nanti langsung ketahuan rosternya siapa. Oh, nggak boleh ya? Jangan. Iya. Masih Oke. misteri guys. Tapi kurang lebihnya, namanya ngikutin ekspektasi masyarakat. yes. Rosternya. Gue tahu orangnya. Tapi tentu kita ngasih selipan-selipan kejutan-kejutan gitu. Kayak kemarin waktu di roasting YB kan ada kayak si, siapa namanya tuh? Yang rambutnya keriting. Rizky Ambon. Rizky Ambon. Ya. Yang orang gak terlalu kenal tapi ternyata lucu gitu. Ya. Ada kayak gitu-gitu juga. Ini yang spesial nanti Haji Andre yang akan roasting semuanya Haji. Itu spesialnya. Berat juga ya. Iya. Terlebih. Roasting Haji Andre bila mampu. Ada Haji dulu. Ada Haji Iya. dulu bila mampu. Nanti yang pasti ada Haji Alwi gitu. Syam. Haji Ada Syam. Haji Alwi. Iya. Kalau misalkan diizinkan. Kalau enggak ya udah yang lain. Dia yang lain. Itu tanggal berapa Bang? Itu tanggal 24 Oktober. 24 Oktober. Penjualan periode pre-sale juga sudah dibuka. Oke. Juga di loket.com. Yes. Belum ada yang sold out, Bang? Udah ada yang sold out? Belum, tapi waktu early bird cepet banget sold out-nya. Wow. Early bird. Ya, Nanti ada berapa kategori? early bird, pre-sale sama harga normal. Oh iya. OTS ada Bang? Kalau habis di penjualan online nggak ada OTS. Oke. Berarti event terdekat adalah Hiduplah Indonesia Maya. 15 Agustus, 24 Oktober Adili Idola roasting Haji Andre. Haji Andre. Buat teman-teman semua yang penasaran siapa aja sih line up-nya di roasting Haji Andre, pantengin terus stand up Comika. Betul. Instagram Comika. Bagus. Gua bantuin Bang Cuy, gua udah sering Gua kalau lu udah promo gila sih emang. kacau. Emang beda nih ya, jebolan Comika tuh pas jago buat Soal jualannya. Soal jualan. Iya. Asli. Iya. Oke, Padahal gua- suara abis. Suara habis. Suara abis tapi totalitas. Oke, gue bantuin Ler. Oke. Kita kasih posternya lagi. Kontribusinya ngelempar poster. Gitu. Jangan lama-lama Bang. Set. Iya. Masukin. Kasih banyak. Lebih jelas, bisa di pause gitu Iya. kalau visual. Lu balik ke New York kapan Bang? Belum tahu tapi kayaknya masih lama. Ini kan saat ini persis Mila di Posyira lagi di sini karena lagi summer break. Lagi libur panjang sampai September. Jadi mereka di sini, September baru mereka masuk. Terus kayaknya masih Oktoberan gua kesana.
Masih lama. Masih lama. Berarti ada target apa lu selama di Jakarta selain event 2 ini? Nggak ada, gue megang Comika aja dulu. Paling itu. Saya akan mengisi, untuk pertama kali saya akan mengisi Jambore. Jambore. Ernest tadi. Line up hari keberapa Bang? Hari pertama. Hari pertama, Ernest hari kedua berarti ya? Ernest hari kedua. Bang Panji apakah jadi closingnya? Enggak, di awal karena gue malamnya naik kereta. Karena besok paginya ada job di Jakarta. Jadi hari Jumat gue nggak nginep. Hari Jumat gue nyampe ke sana sore, langsung ke sana, tampil, udah muncul jadwalnya jam 7:30 gue. Habis itu gue paling ngikutin dulu show-nya. Malam. Baru jam 11 malam gue ngambil kereta yang nyampe Jakarta besoknya. Udah. Habis itu banget. manggung. Udah beli tiketnya. Tiket kereta. Belum. Udah penuh Bang dari sekarang. Iya, dari sekarang Bang. Ya udah gue beli dari sekarang. Gue jual Bang. Kenapa Anda jadi calo? Lu jago jualan. Jadi calo. Lu jago jualan juga. Jago jualan. Kita tonton di poster. Candler. Kalau gue boleh lama. Ya itu paling yang nanti paling target gue. Lu main di Jambore depan, tengah, apa belakang? Kan biasanya termin-terminan tuh. Termin 1 5 orang. Gua opener grupnya gua. Iya. Lu lihat poster gak sih Bang Cuy? Iya. Gua jadi openernya komika namanya Di Palelu. Di Palelu. Iya, gua openernya dia. Di Palelu. Nama aslinya Palelu. Plesetannya Dipa. Itu bisa jadi marga loh, Balik, hati-hati namanya lo. Dipa. Dipa. Palelu. Palelu. Iya. Habis itu Bang Panji. Bang Panji. Kloter jam 7:30. Betul. Hari pertama. Posternya emang udah keluar Ler ya? Udah. Lu mah Gua yang gak pernah nyimak emang. Udah keluar. Harga tiket bahkan early bird-nya udah habis. Early bird udah habis. Udah Iya. sold out. Ini tuh Jambore berapa sih? Ini Keempat. 4 akhirnya gua. Ernest nongol mulu soalnya. Ernest ngomong. Ernest kali. Iya. 3 kali kalau nggak salah kata Sama stand up Hutan. info. Oh benar. Saya betul bukan Jambore. Bukan Jambore, tapi ya dia ikutan lah kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Kenapa namanya dari stand up Hutan berubah jadi Jambore? Nggak nyimak Bang Panji, nggak tahu. Emang apa jawabannya? Kan kasus biasa. Oh iya bener gue ingat. Iya. Gue tahu. Lu tahu pasti. I remember. Makanya Wah, ini itu. kolom komentar langsung jadi rame nih. Apa yang dimaksud? Rame. Iya. Ada yang tahu. Lu ngapain tadi? Poster. Nggak usah diposterin. Cabut lagi, Rip. Kelihatan poster nih. Gue beringat. Gue tahu kejadian itu. Iya, jadi berubah. Thank you. Nah, baca no. Apa? Gimana Bang Panji ngelihat Beler jadi headliner Jambore emang? Emang iya ya? Iya. Gue cuma ngeliat poster jadwal gue doang. Lu headliner hari ketiga? Hari kedua. Hari kedua. Udah. Keren. Closingan. Itu, oh iya 2 hari ya? Pertama Rina Hermana. Oh iya benar, gue ngeliat di hari itu Rina Hermana terakhir. Hari kedua lu ya? Gua. Bangga lah. Bangga lah Gue gue. bilang ke Bang Haji serak gitu ya. Bang Haji. Kan masih lama. Masih September kan acaranya kan? Iya, masih lama. Bangga Udah lah, sembuh Ler. pasti Jambore ntar mah. Hah? Pasti lu udah sembuh pas Jambore. Ntar gue takutnya dia cari gara-gara lagi, ntar dia nyetir ke Jogja lagi, suara hilang lagi. Tapi menurut gue pantas. Rina Hermana maupun Dani Beler pantas menutup. Kemarin gue habis ngeliat Rin. Rin tuh lagi rajin-rajinnya open mic di Comika Comedy Club. Dia ada joke, gue gak enak juga nyebutnya. Tapi dia ada joke bagus banget. Gue ngeliat dia ngembangin joke itu berulang-ulang tiap malam. Bagus banget. Kalau ini yang dibawa di Jambore, pecah banget pasti. Berarti lu ngelihat proses dia dari jokes yang terburuk ya? Betul. Waktu masih mentah banget, sampai kemudian udah mulai jadi. Dan itu pun masih, kayaknya masih ada ruang untuk di-trim lagi. Tapi gue sempet ngeliat, aduh bagus banget lagi nih. Layak lah, lu sama Rin menutup layak. Keren. Kan kalau Rinma kan memang sering melatih ya. Iya. Kalau bapak yang satu ini kan semenjak jadwalnya padat, jarang latihan. Gue perhatiin, sejak dia jadi opener Mensrea dan sejak Mensrea di Netflix, udah gak pernah open mic. Cih, apa itu open mic gitu katanya. Ada gininya Bang, cuy, ada gitunya. Ada gitunya. Ke kiri. Oh, tadi gue kanan ya? Salah deh. Cih, gitu. Nah, itu benar. Setahu gue Beler emang kidal sih Bang. Iya. Enggak lah. Lu jarang open mic sekarang, Ler. Beda begaulnya sama Ariel. Lah. Begaulnya sama Boril, Desta. Boril, Desta. Beda, emang Pade beda. Indro. Tongkrongannya beda. Udah beda gua. Yeah. Gua open mic kemarin kan gua tampil di acara Bogor, Indo Bogor kota. Tapi lu kemarin juga naik deh di Comika. Ya pas lagi ada gua ya. Ada gua, ada Adri, sama naik Adri juga dia. naik gua. Iya. Gua mah pergerakannya bawah tanah aja. Keren. Humble. Humble banget. Mudah-mudahan apa yang Bang Panji cita-citakan bisa terwujud dalam waktu dekat. Amin. 2 acara terdekat akan segera terselenggara, semuanya lancar. Amin. Amin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang masih mau beli tiketnya bisa kunjungi akun Instagram
Comika Event atau Panji Pragiwaksono. Siap. Dan kita di sini kita punya hadiah buat Bang Iya, Panji. buat Bang Seperti selayaknya bintang tamu. Yes. Iya. Tapi ini mungkin Bisa Apa ini? dibuka. Buka aja dulu Bang saya Panji. tahu Bang Panji tidak merokok. Menonton program Sebat But dapat membantu segelintir orang menyambut hidup. Ide. Itu dia, Bang. Set. Nah, Oh ini ya casing buat naruh rokok ya? Iya. casing buat naruh rokok. Tapi- Iya. Ini kan? Iya, Iya. set buka. Set isinya. Nah. Kebalik Bang, Set. Maksud gua dibuka. Pemain. Bukan gue emang beneran. Pemain. Gue emang beneran gak tahu. Apa ini? Busa lu angkat. Oh. Buat peniti, buat jarum Bang. Nah, Gini maksudnya? Enggak, gitu. Nah, Iya. Buat betul. naruh apa-apa gitu Iya. kan? buat naruh apapun. Iya udah. Oke. Gue naruh obat-obatan gue. Iya. Amlodipin, Irvel, obat darah tinggi gue taruh sini. Ih, Boleh. Cimeng juga muat itu. Hah? Ah. Buat di Amerika berarti. Buat di Amerika. Sebat But. Keren. Terima kasih banyak. Makasih banyak Bang Panji. Thank you. Makasih Bang. Makasih. Closing dulu, Dewi, closing. Closing dulu. Terima kasih buat Bang Panji, buat teman-teman jangan lupa nonton Sebat But dan di follow Instagramnya di @sebatbut. Bener kan? Kalau salah, kasih posternya. Gua Jui Purwoto. Panji Pragiwaksono. Thank you. Nah.